不知何时有幸见牢。当年青云毁我圣教修罗，为了捍卫青云声誉，不得不行雷霆手段。还不快快求饶受死！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Jet Dynasty episode 23-24. Di bagian sebelumnya, pada peperangan aliran kebenaran melawan ajaran iblis, Xiaofan secara mengejutkan menggunakan sebuah jurus aliran Buddhisme yang disebut dengan Dapam Prasna. Lantas, saat peperangan berakhir, Fan Xiang dan Fasan meminta kejelasan mengenai Xiaofan yang berasal dari sekte Xingyun tapi mampu menguasai jurus Dapam Prasna. Singkat cerita, di istana Yuking, Dao Xuan mendapatkan kunjungan dari orang-orang dari kuil Tianyin, termasuk pemimpin mereka yaitu Master Pu Hong. Di dan itu ada juga San Guanche dari lembah Fengxiang, yang juga ingin meminta penjelasan kepada Dao Xuan mengenai Xiaofan. Di sisi lain, 4 patriark sekte besar ajaran iblis terlihat sudah berkumpul dan segera bersiap untuk menyerang sekte Xingyun. Sebelum lanjut di aula istana Yuking, terlihat beberapa murid dari sekte Xingyun mulai berdatangan, yang dimana mereka diperintahkan oleh Chang Song untuk melakukan penjagaan. 阿弥，刀大殿住手！ Selang beberapa saat, Tian Buyi dan Xiaofan pun mulai tiba di aula Yuking. Tentu saja untuk menghadiri panggilan dari Dao Xuan. Baru saja tiba, mereka berdua melihat Paman Wang yang sedang berlari ketakutan keluar dari aula sambil berteriak hantu ada hantu jahat. Setelah itu, Xiaofan dan Tian Buyi pun mulai memasuki aula istana. Di sisi lain, Raja Hantu bersama pasukannya tampak sudah berada di sekte Xingyun. Di sana, Raja Hantu sedang berusaha keras untuk menghancurkan penghalang energi. Sayangnya, Raja Hantu cukup kewalahan. Bahkan, dia itu sama sekali tak dapat menghancurkan penghalangnya. Melihat Raja Hantu yang berusaha payah, Dosen pun memutuskan untuk membantunya. Dosen ternyata mengetahui metode rahasia untuk memecahkan penghalangnya dari teman lamanya. Kemudian dan luar biasa, dosa menghancurkan penghalang itu hanya dengan sekali percobaan saja. 不知何时有幸见牢。当年青云毁我圣教修罗。 Tanpa banyak bicara, Raja Hantu langsung memimpin pasukannya untuk segera masuk dan melakukan penyerangan kepada sekte Xingyun. Sementara itu, di aula istana Yuking terlihat penginterogasian Xiaofan dihadiri oleh seluruh murid dari masing-masing puncak di sekte Xingyun. Di sana, Dao Xuan memulainya dan memastikan apakah Xiaofan hafal peraturan-peraturan sekte Xingyun, dan apakah Xiaofan menyadari teknik Dapam Prasna yang dia gunakan sebelumnya. Dao Xuan juga menanyakan apakah Xiaofan mengetahui kalau sekte Xingyun melarang murid-muridnya melatih teknik-teknik dari ajaran lain seperti ajaran Buddhisme. Xiaofan menjawab semua pertanyaan itu. Ia memberitahu kalau dia tahu betul semua larangan-larangan tersebut. Chang Song kemudian menanyakan bagaimana bisa Xiaofan mempelajari teknik Dapam Prasna yang merupakan teknik khusus milik kuil Tianyin, yang mana hal ini tidak pernah disebarkan ke siapapun. Mendengar pertanyaan itu, Xiaofan mulai teringat akan janjinya kepada Biksu Fuji yang tidak akan memberitahu ke siapapun mengenai hal tersebut. Lantas Xiaofan mengatakan kepada Chang Song kalau ia tak bisa memberitahunya. Karena Xiaofan tidak mau memberitahunya, Chang Song justru menuduh kalau Xiaofan telah mencuri teknik tersebut dan harus dihukum mati. Kemudian Master Pu Hong mengatakan, sekalipun Xiaofan telah melanggar peraturan dari kuil Tianyin, bukan berarti Xiaofan harus dijatuhi hukuman mati. Karena hukuman itu bertentangan dengan prinsip Wales asing Buddha. Mendengar ucapan itu, Chang Song pun mulai menentangnya. Karena masalah Xiaofan tidak hanya menyangkut kuil Tianyin saja. Sebab alasan ia menghukum mati Xiaofan adalah karena dia telah bekerjasama dengan ajaran iblis. Sang Guanche juga setuju dengan ucapan Chang Song. Menurutnya, pertempuran di Gunung Libo sebelumnya, jika bukan karena mutiara pelap darah milik Xiaofan yang mengganggu sekte-sekte dari ajaran iblis, Raja Hantu mungkin tak akan mendapatkan bantuan dari sekte-sekte lainnya untuk mendapatkan iblis banteng. Selain itu, Sang Guanche juga berusaha memprovokasi Dao Xuan agar memberikan hukuman mati kepada Xiaofan.
dengan mengatakan bahwa ia tak menyangka kalau sekte Xingyon yang dikenal sebagai pemimpin aliran kebenaran ternyata melindungi antek-antek ajaran iblis yang sudah jelas berada di sektenya. Ucapan itu mengakibatkan Xiaofan menjadi sangat emosi kepada Sang Guance. Ia terus menyangkal kalau ia ini bukanlah antek dari ajaran iblis. Ia juga memberitahu walaupun ia menggunakan senjata pusaka dari ajaran iblis, namun ia menggunakannya untuk hal-hal yang baik dengan hati nurani yang bersih. Meskipun begitu, San Guance kembali menyinggungnya dan membahas mengenai hubungan Xiaofan bersama dengan Biao. Lantas, Tian Bui berusaha membela Xiaofan. Ia mengatakan meskipun Xiaofan kenal dengan Biao, bukan berarti Xiaofan bekerjasama dengan ajaran iblis. Kemudian, Xiaofan membenarkan kalau dirinya memang kenal dengan Biao. Akan tetapi, Biaolah satu-satunya orang yang telah menyelamatkan hidupnya di Gua Tetesan Darah. Sehingga ia ingin membalas kebaikan dari sesuai seperti ajaran sekte Xingyon yang mengajarkan untuk selalu membalas kebaikan. Sang Guance kemudian meminta kepada Dou Xuan untuk memberikan sebuah penjelasan kepada sisi dunia mengenai masalah Xiaofan. Dou Xuan menjadi sedikit emosi dalam permintaannya itu. Ia mengingatkan Sang Guance untuk selalu menyanjung di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di waktu yang sama, Chang Song mencoba mengingatkan Dou Xuan untuk membuat keputusan yang tepat demi menghukum Xiaofan. Apalagi Dou Xuan dikenal sebagai orang yang tidak mentoleransi kesalahan sedikit pun. Ucapannya itu kembali membuat Dou Xuan merasa tersinggung, karena ia menganggap kalau Chang Song ingin mengajarinya untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Setelah itu, Dou Xuan pun mulai memberitahu keputusannya, yang mana demi mempertahankan reputasi sekte Xingyon, maka ia akan menghukum Xiaofan dengan hukuman guntur. 为了捍卫青云声誉，得不行雷霆手段。 Setelah mendengar putusan itu, Lu Suqi langsung pergi berlutut kepada Dou Xuan. Ia berusaha meyakinkan Dou Xuan dengan memberitahu bahwa pada saat memusnahkan ajaran iblis di Gunung Kongsang dan Gunung Libo, ia melihat Xiaofan bertarung menghadapi pasukan ajaran iblis sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lu Suqi kemudian memohon kepada Dou Xuan agar mempertimbangkan ulang mengenai keputusannya itu. Ia bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikan kalau Xiaofan bukanlah mata-mata dari ajaran iblis. Melihat Lu Suqi yang begitu berani, Jingyu juga ikut berlutut kepada Dou Xuan. Serta Denny juga ikut mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikan kalau Xiaofan tidak bekerjasama dengan ajaran iblis. Tak hanya Lu Suqi dan Jingyu, Cheng, Song Daren, Ling, dan Si Hao juga ikut mempertaruhkan nyawanya demi menolong Xiaofan. Aksi mereka membuat Chang Song menjadi sangat marah dan juga membuat Sang Guance menjadi sedikit terkaget. Sementara itu, Xiao Yiqi tiba-tiba mendapatkan sebuah informasi dari bawahnya mengenai penghalang energi yang telah hancur, serta bawahnya juga memberitahu kalau orang-orang ajaran iblis mulai memasuki puncak Tongtian. Lantas, Xiao Yiqi bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Dou Xuan, yang mana hal ini membuat Dou Xuan menjadi sangat terkejut dan langsung meninggalkan aula. Lalu Xiao Yiqi menjelaskan kepada seluruh orang bahwa ketua sekte sedang memiliki masalah mendesak untuk ditangani, sehingga ia meminta kepada semua orang untuk menunggunya sebentar. Di puncak Tongtian, terlihat pasukan dari ajaran iblis sedang bertarung menghadapi para penjaga dari sekte Xingyon. Di sana juga terlihat Xiu yang berusaha menumbangkan salah satu kapten penjaga di puncak Tongtian. Karena merasa kewalahan untuk menghadapi pasukan dari ajaran iblis, sang kapten memerintahkan kepada para bawahannya agar segera mencari bantuan bagi siapapun yang berhasil kabur. Melihat para penjaga yang ingin kabur, Xiu memerintahkan murid-muridnya untuk segera menangkap mereka. Kembali ke istana Yuking, Dou Xuan memerintahkan Xiao Yiqi untuk segera membuka sebuah formasi pedang. Lantas, Xiao Yiqi bersama bawahannya bergegas membuka formasi tersebut, dan mereka langsung menyerang pasukan ajaran iblis yang mulai berdatangan. Sementara itu, Dou Xuan terlihat kembali ke aula istana Yuking. Ia menjelaskan kepada Master Pu Hong dan San Guance bahwa ia barusan sedang menangani masalah kecil di gunung belakang. Ia kemudian langsung mengambil tongkat milik Xiaofan dan mengatakan sebuah kata-kata kekecewaan kepadanya. 到底如何处置？快做定夺。张小凡，你暗通魔教，毁我青云！ Di waktu yang sama, tampak sebuah kelabang 7 ekor yang berada di tongkat Xiaofan mulai memasuki baju Dou Xuan. Ketika sedang membaris Xiaofan, tiba-tiba saja Dou Xuan merasakan sebuah kesakitan pada tubuhnya. Terlihat sebagian tangan Dou Xuan mendadak berubah menjadi gelap seperti sedang terkena racun. Di saat yang bersamaan, kelabang 7 ekor tersebut langsung terbang keluar dari tubuh Dou Xuan dan langsung menghilang begitu saja. Melihat Dou Xuan yang terluka, Chang Song merasa khawatir kepadanya. Ia pun bergegas mendekatinya.
Setelah itu, dengan sangat mengejutkan, Chang Song secara tiba-tiba menusukkan sebuah pisau ke tubuh Do Suan. Lantas, Do Suan sendiri langsung mencoba menyerang Chang Song untuk menjatuhkan dirinya dari Chang Song. Melihat Do Suan yang terluka, Chang Song malah tertawa lepas di hadapan semua orang. Sehingga hal ini pun membuat semua orang menjadi sangat amat terkejut melihat kejadian tersebut. Di saat juga, kelabang 7 ekor sebelumnya terlihat berada di tubuh Chang Song, yang ternyata kelabang itu adalah miliknya. Lalu Chang Song mengatakan bahwa ia telah menunggu lama untuk menantikan kejadian di hari ini. Ia mengaku kalau ia akan selalu mengingat masalah baru dan masalah lama yang berkaitan dengan Do Suan. Di luar Istana Yuking, terlihat para pasukan ajaran iblis sangat kewalahan untuk menembus formasi pedang. Bahkan mata iblis merah milik Bosnian saja masih tak mampu menghancurkan formasi tersebut. Tak berselang lama, Singlong pun tiba. Ia langsung memberikan bantuan dengan serangan naganya yang berhasil menembus pertahanan formasi pedang. Setelah melakukan hal itu, Qinglong segera melakukan penyerangan kepada Xiaoiqi, hingga membuat Xiaoiqi kewalahan untuk melawannya dan membuat formasi pedangnya hancur. Setelah itu, Dusan memerintahkan kepada para pasukannya untuk segera menyerang. Kembali ke aula istana, terlihat di satu sisi, Do Suan terus-menerus kesakitan akan lukanya. Sedangkan Chang Song terus-menerus tertawa lepas ketika melihat kondisi Do Suan. Kemudian dengan penuh emosi, Chang Song mengingatkan mereka dengan kejadian di Istana Yuking mengenai apa yang terjadi kepada senior mereka, yaitu Wang Jianyi, yang mana dia telah gagal menjadi ketua sekte Xingyun. Menurut Chang Song, satu-satunya orang yang layak menjadi ketua sekte Xingyun hanyalah Wang Jiayi, bukanlah Do Suan. Karena Wang Jiayi adalah salah satu jenius kebanggaan sekte Xingyun yang sangat berbakat dan ditakuti oleh orang-orang dari ajaran iblis. Sui kemudian menanyakan kenapa Chang Song masih ingin mengungkit kejadian yang sudah begitu lama. Chang Song memberitahu kalau Wang Jiayi adalah orang yang memperlakukan Chang Song seperti saudara kandungnya. Dan dia itu juga telah mengajari dirinya begitu banyak keterampilan. Bahkan Wang Jiayi juga berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Chang Song di alam liar. Oleh karena itulah Chang Song merasa kecewa ketika melihat Wang Jiayi gagal menjadi ketua sekte Xingyun. Setelah itu Chang Song mulai mengambil pedangnya dan mengatakan bahwa ia akan menghabisi Do Suan demi membalaskan dendam Wang Jiayi, serta dia itu akan menghancurkan sekte Xingyun. Sedikit informasi, pada masanya Do Suan dan Wang Jianyi adalah dua orang yang dianggap sebagai dua jenius tak tertandingi di sekte Xingyun. Di waktu yang sama, salah satu murid datang melaporkan bahwa orang-orang dari ajaran iblis mulai menyerang ke Istana Yuking. Lalu Chang Song sendiri pun mulai mengaku bahwa ia telah bekerjasama dengan ajaran iblis. Mendengar ucapan itu, Xiaofan mulai berpikir kalau dalang dibalik pembantaian di desanya adalah Chang Song. Do Suan pun mengatakan kepada Tian Bui kalau situasi sudah menjadi darurat, sehingga ia akan melawan ajaran iblis dan menggunakan pedang kuno Juxian atau pedang penghukum immortal. Tian Bui kemudian memerintahkan kepada teman-temannya untuk segera berperang menghadapi ajaran iblis untuk menjaga Istana Yuking. Sesudah itu, Tian Bui langsung menyerang Chang Song. Di saat yang bersamaan, Do Suan pun mulai pergi untuk mengambil pedang kuno Juxian. Sedangkan Fei Suchang memimpin para muridnya untuk pergi berperang menghadapi para musuh. Selain itu, orang-orang dari kuil Tianyi juga ikut membantu sekte Xingyun. Sementara Master Pu Hong memutuskan untuk pergi melindungi Do Suan. Istri Tian Bui juga memerintahkan Xiaofan dan Jingyu agar pergi ke gunung belakang demi melindungi Do Suan. Di saat Master Pu Hong sedang bergegas menyusul Do Suan, tiba-tiba saja Sang Guanche datang dan mengaku kalau ia telah disergap oleh pasukan ajaran iblis. Di saat yang bersamaan, secara mendadak, Sang Guanche langsung menggunakan senjatanya dan menusuk Master Pu Hong. Ternyata Sang Guanche hanyalah berpura-pura tersakiti agar dapat melukai Master Pu Hong sehingga ia dapat menghabisi Do Suan. Di sisi lain, ketika Do Suan sedang terburu-buru pergi, ia dikejutkan oleh San Guanche yang sedang berusaha menghalanginya. Tak banyak berbicara, San Guanche bergegas menyerang Do Suan dengan senjatanya yang disebut Lin Jiruji. Melihat senjata itu, Do Suan pun mulai menyadari kalau San Guanche ternyata adalah orang Yaoyin dari aula Chang Seng. Lalu Joey kembali menyerang Do Suan, akan tetapi semua serangannya berhasil dihindari oleh Do Suan. Tak berselang lama, Xiaofan dan Jingyu pun datang. Tak berdiam diri saja, Joyin juga memanggil 4 anak buahnya untuk menghadapi Xiaofan dan Jingyu. Lantas, Do Suan memutuskan untuk segera pergi. Sebelum itu, Do Suan memberitahu bahwa ada 2 jalan yang masing-masingnya menuju tanah suci sekte Xingyun, yaitu Mansion Gua Huanyu dan Aula Leluhur. Sehingga ia meminta Xiaofan dan Jingyu untuk dapat menahan para musuh agar mereka tak melewati salah satu jalan tersebut. Di halaman Istana Yuking tampak terjadi peperangan hebat dan beberapa guru dari masing-masing divisi mulai bergabung dengan peperangan. Pada waktu yang sama, Yuan Ji, Dusan, dan Singlong terlihat sedang menghabisi murid-murid pasukan dari sekte Xingyun.
Melihat hal itu, guru-guru dari puncak Sekte Xingyan langsung menyerang mereka semua. Yang mana Zheng Suchang pergi melawan Yuan Ji, Tian Yun menyerang Dusan, Sang Jeling bertarung dengan Xinglong, dan Suyu melawan San Mio. Kembali kepada Xiaofan. Terlihat sebuah pertarungan antara Xiaofan dan Jingyu menghadapi para pasukan dari Zhou-Yin, yang mana mereka berhasil dipojokkan. Setelah itu, Xiaofan menggunakan tongkatnya untuk menyerang Zhou-Yin, yang juga dibantu oleh Jingyu. Hal ini pun membuat Xiaofan sempat terkena serangan dari Zhou-Yin. Jingyu kemudian menyuruh Xiaofan untuk menjaga pintu masuk mesin gua Huanyu, agar pasukan Zhou-Yi tak dapat menyusul Dosuan. Siang berganti ke aula istana. Di sana terlihat pertarungan dahsyat antara Tian Bui menghadapi Chang Song, yang membuat seluruh aula bergetar. Pertarungan mereka berdua sangatlah sengit, bahkan sampai membuat Tian Bui menggunakan jurus naga apinya yang menyebabkan Chang Song terlempar keluar dari aula. Tak berhenti begitu saja, Tian Bui kembali menyerang Chang Song dengan sangat sengit. Akan tetapi serangan itu tiba-tiba digagalkan oleh serangan misterius. Kembali kepada Jingyu, di sana juga sedang terjadi pertarungan sengit antara Jingyu menghadapi Zhou-Yin. Bahkan Jingyu sampai menggunakan teknik pedang naganya untuk menyerang Zhou-Yin. Sayang sekali teknik naganya itu dapat dihancurkan oleh Zhou-Yin, bahkan sampai membuat Jingyu terhempas ke tanah. Setelah terhempas, Jingyu nyaris terkena serangan dari Lin Renjui. Untung saja ia berhasil terselamatkan oleh seorang kakek tua bertopi Changping. Kakek tua itu merasa sangat marah kepada Zhou-Yin yang sangat berani menginjakkan kakinya ke tanah terlarang di Xingyan. Lalu kakek tua ini sempat memberikan pujian kepada Jingyu. Menurutnya, Jingyu memiliki kualifikasi yang sangat bagus sebagai murid dari Chang Song. Setelah itu, kakek tua ini dan sangat mengejutkan mulai mengendalikan pedang naga milik Jingyu untuk menyerang Zhou-Yin bersama pasukannya, hingga ia pun berhasil menghabisi mereka dalam sekejap. Sebelum jatuh tumbang, Zhou-Yin mulai menyadari kalau kakek tua itu ternyata adalah Wan Jiai. Di sisi lain, terlihat serangan misterius yang menyelamatkan Chang Song sebelumnya ternyata berasal dari Raja Hantu. Raja Hantu sendiri mulai menyadari kalau teman lama yang sempat disinggung oleh Dusan ternyata adalah Chang Song. Tanpa rasa takut, Tian Bui langsung menyerang Raja Hantu. Akan tetapi, ia sama sekali tak mampu melukainya dan malah menyebabkan Tian Bui terpojok karena juga diserang oleh Chang Song. Di saat yang bersamaan, Sang Jiliang tampak sedang bertarung melawan King Long. Ia juga menyadari kalau Tian Bui sedang memerlukan pertolongan. Tak berselang lama, Sui datang membantu Sang Jiliang untuk melawan Xinglong, sehingga Sang Jiliang memutuskan untuk segera pergi membantu Tian Bui. Sampai di sana, Sang Jiliang bergegas menyerang Raja Hantu yang juga dibantu oleh Tian Yun. Alhasil, terjadilah pertarungan hebat antara mereka bertiga, yang mana Raja Hantu harus menghadapi dua orang sekaligus. Mereka terus-menerus melakukan serangan balas-balasan dengan tempo yang secepat. Akan tetapi, Sang Jiliang dan Tian Yun sama sekali tak mampu melukai Raja Hantu. Hingga pada akhirnya, Sang Jiliang dan Tian Yun terhempas keras dan tak mampu bangkit lagi untuk melawan. Balik kepada posisi Jingyu, Wang Jiai menjelaskan kepada Jingyu bahwa untuk menggunakan pedang naga, Jingyu itu harus bergerak maju. Jika dia tidak melakukan latihan yang cukup, setidaknya Jingyu harus bertekad untuk menghabisi musuhnya. Setelah itu muncullah sebuah aura kekuatan yang sangat besar. Wang Jiai mengatakan kalau Jingyu merupakan pemuda yang beruntung, karena dia akan melihat kekuatan dari pedang kuno legendaris, yaitu pedang Yuxian. Sebelum pergi, Wan Jiai memberitahu kalau Jingyu dapat mencari Dosuan untuk mengetahui mengenai dirinya yang merupakan pelayan dari aula leluhur. Di sisi lain, terlihat Xiaofan ini sedang diselimuti oleh aura-aura kejahatan, yang sepertinya ia hampir kembali dikuasai oleh kekuatan dari tongkatnya. Selain itu, di sana juga ada Lu Suqi yang sedang berjaga-jaga. Jika saja kemungkinan Xiaofan kembali menjadi sangat tidak terkendali. Nah, setelah itu semua, mereka pun bergegas pergi kembali ke istana Xingyan untuk ikut berperang. Tak lama setelah mereka pergi, Biao pun datang ke tempat tersebut. Sementara itu, terlihat Master Pu Hong yang sedang terluka parah juga sangat terkejut saat melihat aura dari pedang Yuxian. Di waktu yang sama, Dosuan mulai bersiap menggunakan pedang Yuxian untuk menyerang para lawan yang berada di halaman istana Yuqing. Semua orang yang melihat hal demikian tampak menjadi sangat terpukau sekaligus terkejut.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.